Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raden Muhammad Sabil Abdiza sebagai mahasiswa akuntansi angkatan 2020 pada Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait pasar modal syariah. Pertama-tama, kita akan memulai dengan pengertian apa itu pasar modal syariah. Lalu, kedua ada prinsip-prinsip dari pasar modal syariah. Dilanjut dengan karakteristiknya, lalu ada dasar hukumnya, kemudian ada juga sejarahnya. Yang keenam, ada peluang dan tantangan-tantangannya. Dan yang ketujuh, ada contoh produk dari pasar modal syariah. Oke, yang pertama yaitu pengertian pasar modal syariah. Pasar modal sama seperti pasar biasa pada umumnya, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan objek yang diperjualbelikan adalah hak kepemilikan perusahaan dan surat pernyataan utang perusahaan. Pasar modal juga dikenal dengan nama bursa efek. Bursa efek menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk menemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Dengan demikian, objek transaksi di pasar modal berupa efek, yaitu surat berharga berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersil, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan pasar modal syariah adalah kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Kegiatan di pasar modal syariah berkaitan dengan perdagangan surat berharga atau efek syariah yang telah ditawarkan kepada masyarakat dalam bentuk pernyataan kepemilikan saham atau penerbitan obligasi syariah. Lalu yang selanjutnya ada eh, prinsip-prinsip pada pasar modal syariah. Yang pertama, prinsipnya itu adalah transaksi dilakukan atas harta yang memberi nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zolim. Setiap transaksi juga memiliki manfaat yang akan dilakukan dengan bagi hasil. Lalu kemudian yang kedua adalah uang sebagai alat pertukaran, bukan komoditas. Perdagangan di mana fungsinya adalah sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harta. Lalu yang ketiga adalah setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan di salah satu pihak, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Lalu yang keempat adalah resiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan resiko yang lebih besar lagi atau melebihi kemampuan untuk menanggung resiko tersebut. Lalu selanjutnya ada dalam Islam tuh setiap transaksi yang mengharapkan hasil harus bersedia menanggung resikonya. Lalu ada juga manajemen yang tidak mengandung unsur spekulatif dan menghormati pihak asasi manusia serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Next, ada karakteristik dari pasar modal syariah itu sendiri. Yang pertama tuh adalah bebas dari pemaksaan. Lalu yang kedua ada bebas dari gejolak hati. Yang ketiga adalah bebas dari salah interpretasi. Yang keempat, hak untuk bertransaksi pada harga yang efisien. Lalu hak untuk mendapatkan informasi yang sama. Dan juga yang terakhir adalah hak untuk memiliki kekuatan tawar-menawar yang sama. Bebas dari pemaksaan ini dalam artian kita nggak ada unsur pemaksaan dari pihak manapun, pihak-pihak tertentu. Jadi kita benar-benar ikhlas dalam menjalankannya. Lalu bebas dari gejolak hati masih sama, mirip-mirip dengan bebas dari pemaksaan, di mana tidak ada eh, rasa dendam mungkin seperti itu dalam pasar modal syariah ini. Lalu bebas dari salah interpretasi, harus jelas interpretasinya itu apa. Kemudian hak untuk bertransaksi pada harga yang efisien, harga yang kita sepakati itu harus benar-benar bisa disebut dengan efisien, tidak memberatkan salah satu pihak. Kemudian hak untuk mendapatkan informasi yang sama, di mana antara penjual dan pembeli itu harus memiliki pengetahuan yang sama terkait apa yang mereka perjualbelikan. Dan yang terakhir itu memiliki artian hak untuk memiliki kekuatan tawar-menawar yang sama.
di mana tidak ada salah satu pihak yang dikucilkan atau lebih berkuasa dalam salah satu transaksinya tersebut, baik itu penjual atau pembeli. Lalu kemudian ada dasar hukum pada pasar modal syariah. Dasar hukumnya yaitu kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Berikut peraturan pelaksanaannya: peraturan BPPAM LK, peraturan pemerintah, peraturan bursa, dan lain-lain. Sebab pasar ini merupakan bagian dari sistem pasar modal Indonesia. Selaku regulator pasar modal di Indonesia, BPPAM LK mempunyai sejumlah peraturan khusus mengenai pasar modal yang diantara lain adalah peraturan nomor 2 LK, peraturan nomor 2.K.1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Lalu peraturan nomor 9A.13 tentang penerbitan efek syariah. Lalu yang ketiga adalah peraturan nomor 9A.14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Lalu ada sejarah perkembangan dari pasar modal syariah. Yang pertama kita mulai dari 3 Juli 1997. Penerbitan reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management memulai dalam perkembangan pasar modal syariah. Kemudian pada tahun 2000, pada tanggal 3 Juli, Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management dalam meluncurkan Jakarta Islamic Index. Lalu pada 18 April 2001, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk pertama kalinya mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yakni fatwa tentang pedoman pelaksanaan investasi. Selanjutnya pada 2003 sampai 2004, pembentukan tim pengembangan pasar modal. Lalu pengembangan pasar modal syariah masuk dalam struktur organisasi BAPEPAM dan LK. Pada 31 Agustus 2007, BAPEPAM LK menerbitkan peraturan BAPEPAM dan LK nomor 2.K.1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah dan diikuti juga dengan peluncuran daftar efek syariah pertama kali oleh BAPEPAM dan LK. Kemudian pada 26 Agustus 2008, untuk pertama kalinya juga pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR 0001 dan IFR 0002. Dan terakhir pada 30 Juni 2009, BAPEPAM LK ini sudah melakukan penyempurnaan terhadap peraturan BAPEPAM LK nomor 9A.13. Lalu, apa sih peluang pasar modal syariah tuh? Pasar keuangan syariah terus berkembang hingga saat ini. Bagi para investor itu cukup menarik ya. Pasar keuangan syariah juga menawarkan banyak peluang investasi. Ada beberapa peluang investasi di pasar keuangan syariah. Yang pertama adalah investasi dalam instrumen pasar modal syariah. Salah satu instrumen investasi yang paling umum di pasar keuangan syariah adalah investasi dalam produk perbankan syariah atau saham syariah. Lalu yang kedua adalah investasi dalam produk perbankan syariah. Produk perbankan syariah ini seperti tabungan syariah, deposito syariah, dan pembiayaan syariah. Lalu juga ada investasi dalam aset real. Investasi dalam aset real ini seperti properti dan emas. Lalu investasi sosial. Investasi sosial ini tuh apa sih? Investasi sosial adalah investasi yang bertujuan untuk memberikan dampak positif pada masyarakat atau lingkungan sekitar. Lalu ada pula tantangan di balik peluang, ada juga tantangan biasanya. Dan tantangan yang harus dihadapi pada pasar modal syariah itu adalah diantaranya kurangnya kesadaran tentang produk keuangan syariah dalam lingkungan bermasyarakat. Lalu ada juga kurangnya keterampilan investasi, lalu kurangnya instrumen investasi yang tersedia, kurangnya instrumen keuangan syariah, keterbatasan aksesibilitas, lalu kurangnya likuiditas. Nah, selanjutnya ada produk pasar modal syariah. Yang pertama yaitu adalah saham syariah. Saham atau stocks adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal di perusahaan terbatas. Kepemilikan saham menjadi bukti bahwa yang bersangkutan adalah bagian dari pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut.
Lalu yang kedua adalah obligasi syariah atau sukuk. Obligasi syariah ini sering juga disebut sebagai sukuk yang memiliki arti efek syariah merupakan sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya, underlying asset. Emiten berkewajiban untuk membayar pendapatan sebagai bentuk dari bagi hasil dan nantinya akan membayar obligasi tersebut pada waktu yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga adalah reksadana syariah. Reksadana syariah sebagaimana reksadana pada umumnya merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi yang mereka tanam. Lalu, dari semuanya ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa pasar modal syariah merupakan pasar modal yang seluruh mekanismenya, kegiatannya, terutama mengenai emiten atau perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Jenis efek yang diperdagangkannya adalah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan terlepas dari hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam seperti unsur riba, perjudian, bersifat spekulasi, dan lain-lainnya. Pasar modal syariah juga secara prinsip sangat berbeda dengan pasar modal konvensional. Sejumlah instrumen syariah sudah diterbitkan di pasar modal Indonesia, seperti dalam bentuk saham, obligasi, dengan kriteria tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim harusnya sebaiknya kita melakukan pasar modal. Jika ingin berkecimpung dalam pasar modal, lebih baik kita mengikuti sesuai dengan syariah agar kita terhindar dari dosa-dosa dan juga menjalaninya sesuai dengan syariat Islam yang akan berujung mendapat pahala. Amin. Eh, Sekian penjelasan terkait pasar modal syariah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.